Nah, untuk menjadi growing itu sebenarnya ada beberapa hal yang orang BEP atau orang yang margin call yang dia nggak dapat. Dimana ketika untungnya agak lumayan besar, ketika rugi dia cepat-cepat nge-close. Kebalik biasanya orang-orang soalnya. Untuk improve ada yang namanya jurnal Pak, jurnal trading. Itu bakalan ada terus-menerus. Jadi teman setiap kali trading itu pasti improve. Tapi untuk mengetahui mana yang salah, mana yang benar itu pakai jurnal biasanya. Pas gagal ditulis kenapa, area apa, kemudian kenapa. Pas untung, area apa dan kenapa. Halo, Halo. selamat malam. Halo Kak, Halo, dengan siapa nih Pak? aku dengan Herman yang kayak bulan kemarin atau minggu lalu telepon yang nanya tentang technical banget. Oh, oke. Silakan Pak Herman. Dari mana Pak Herman? Ayo kita. Aku dari Jakarta, Oke, dari Jakarta. Sehari-harinya sehari-harinya wirausaha kerja di bidang? di bidang supplier konstruksi bangunan, konstruksi bangunan. Ya. Ingat aku. Oke, siap. Oke, siap. Oke, ada yang mau diobrolin ya? Silakan. Iya, aku mau tanya, dulu waktu pas pertama awal-awal trading, aku kan total kan sampai saat ini kurang lebih 6 bulan. Nah, tapi akunku ya maksudnya secara profit ya segitu-segitu aja. Maksudnya nggak naik tapi nggak turun juga. Ya ada loss, habis itu ntar balik lagi profit. Tapi di saldo awal aja gitulah ya, intinya. Nah, jadi waktu awal trading itu psikologinya Pak Tama itu bagaimana gitu loh yang aku mau tanyain. Apakah karena kan namanya trader awal kan pasti masih ada rasa takut ya mau masuk market gitu loh. Kayak takut salah atau bagaimana gitu loh entryannya. Jadi gimana cara mengatasi psikologinya itu loh. Biar kayak oh ya udah kalau SL ya SL, tapi maksudnya intinya yang penting akunnya growing gitu loh. Oke. Nah, sekarang psikologinya Pak Herman gimana loh? Kenapa kok bisa kayak gitu? Berarti kan SL-nya ada SL-nya kan? Atau enggak ada? Ada, aku selalu ada ngikutin kayak 1:2. Oke. Gitu, 1:2, terus entry-nya itu pakai Fibonacci. Nah, habis itu tapi tiap kali entry tuh kadang-kadang dia belum TP tapi ya beberapa kali sih belum TP. Keseringan sih SL gitu, tapi sekali TP ya itunya ketutup semua profitnya, maksudnya loss-nya gitu loh. Oke, tapi dari situ nggak growing gitu ya? Iya, nggak growing. Karena padahal aku cuman pakainya itu di 0 doang loh, bukan di minus 27%. Oh. Gitu. Oke, time frame? Time frame-nya aku di H1 karena intraday. Sekarang sih lagi mau belajarin scalping gitu loh. Tapi jadi kayak scalpingnya itu ngikutin tren H1. Jadi misalkan lagi trennya turun, ya aku cuman cari-cari dari M15, M30, ambil sell gitu loh. Oke, per XAU ya? Iya, betul. Kurang kalau nggak XAU ini berarti. Oke. Menarik. Ada lagi Pak? Ada satu lagi Pak. Aku kemarin sempat backtest untuk yang Fibonacci ya. Rata-rata kalau aku lihat, misalkan kalau di sebelah kirinya candle itu misalkan kalau ada order block atau ya rata-rata order block sih. Rata-rata tuh harga tuh ngikutin order blocknya ya, walaupun dia tidak nyampe ke golden ratio dari si Fibonacci. Yes, Pak. Bentar lagi saya jelasin lebih rinci berarti masalah Fibonacci. Oke. Datanya saya udah dapat semua Pak Herman. Thank you. Pertanyaannya. Oh Pak, sorry, satu lagi. Gimana cara kita tahu maksudnya atau kita mengkoreksi atau improve diri kita, misalkan kita lagi loss, salahnya tuh di mana, terus ininya gimana gitu loh. Oke, got it. Ini sebenarnya sama kayak pertanyaan yang pertama tadi Pak. Ya. Oh, oke. Mantap. Oke. Thank you Pak. Thank you Pak. Oke, 6 bulan. Kelihatannya dari 3 pertanyaan ini 1 sama 3 kita gabung aja. Udah trading di 6 bulan, masih naik turun. Itu menurutku masih wajar. Selama gak MC. Berarti kan 6 bulan ini dia udah masuk ke tahap
yang pertama. Oke. Bapak udah survive. Udah survival mode, itu mantap. Nah, sekarang Bapak masuk ke yang namanya break even mode. Ini sekarang udah masuk ke break even mode sebenarnya dia kan, dia nggak growing. Nah, untuk menjadi growing itu sebenarnya ada beberapa hal yang orang BEP atau orang yang margin call yang dia nggak dapat. Dimana ketika untungnya agak lumayan besar, ketika rugi dia cepat-cepat nge-close. Kebalik biasanya orang-orang soalnya. Nah, caranya gimana? Nah, Fibonacci tadi itu menarik. Makanya saya bilang tadi, menarik. Pakai Fibonacci tok dia. Karena Fibonacci biasanya saya gabung-gabungin sama yang lain. Nah, kalau pakai Fibonacci tok sama tren sama apa itu works ya, tapi probabilitasnya pasti ya kayak gitu, Pak. Bapak harus ngecek benar-benar tren besarnya seperti apa. Kalau trennya naik baru bisa taruh Fibonacci di situ. Oke, untuk masalah Fibonacci, apakah selalu contoh ini kita tarik Fibonacci ya. Apakah kita akan selalu menunggu di area entry? Apakah kita akan contoh di sini ada area supply dan demand atau area order block katanya. Apakah selalu ke situ? Enggak ke Fibonacci dulu. Jadi gini, Fibonacci di sini itu sebenarnya untuk menentukan supply dan demand atau key level. Contoh nih, aku simpel aja. Tak giniin dulu bilang. Bentar. Contoh gini nih. Dari pergerakan atas, kerangka kanan, dari pergerakan atas ke pergerakan ke bawah. Jadi pergerakannya segini gedenya. Separuhnya itu seberapa sih? Tengah-tengahnya itu di mana sih? Kan gitu kan. Itu bisa pakai Fibonacci. Tengah-tengahnya itu di area sini. Nah, 4152 133. Itu fungsinya Fibonacci di situ. Nah, 61,8, 78,6 itu area yang biasanya ada di area key level. Biasanya di situ ada support dan resisten yang nih lihat. Nah, biasanya ada area support dan resisten. Jadi Ibu untuk menentukan support resisten yang bagus. Tapi kalau ada sesuatu, contoh nih yang menarik. Nih, ada area di sini. Oke. Nyentuh. Kemudian fly sangat tinggi banget. Teman-teman kasih Fibonacci nggak masuk, Pak. Karena ini orang pemikirannya udah di sini. Kayak orang mikir, oke, saya beli kemarin itu langsung naik signifikan. Nanti kalau kembali lagi ke area sini, ya pasti bakalan naik signifikan. Sama aja, market repeat itself dari situ. Jadi kita harus tetap ngelihat gimana sih sebenarnya market itu bereaksi. Reaksi market kita bisa lihat dari pergerakan-pergerakan yang lumayan signifikan. Gitu, Pak. Dan Fibonacci tadi untuk nentuin areanya. Jadi contoh dulu itu ada area yang belum ada tuh ATH gitu kan, kita bisa tarik pakai Fibonacci 1618 minus 27 kan bisa kita nentuin area support resisten untuk area TP sebenarnya di situ. Okay? Oh ya, untuk nomor 1 tadi sorry yang masalah yang metode. Iya, metodenya yang terakhir itu untuk improve ada yang namanya jurnal, Pak. Jurnal trading itu bakalan ada terus menerus. Jadi teman-teman pasti improve setiap kali trading itu pasti improve. Tapi untuk mengetahui mana yang salah mana yang benar itu pakai jurnal biasanya. Pas gagal ditulis kenapa, area apa, kemudian kenapa. Pas untung area apa dan kenapa. Kayak gitu. Kalau nggak gitu masuk ke Setra itu ada jurnal di situ tuh, taruh di situ aja. Bisa komen nggak di situ? Belum. Bisa. Harusnya dikasih komen atau ngupload gambar ini gimana, Mas? Bukan, maksudnya di area entry-nya. Buset tuh paling itu. Kalau Nggak di bisa ada ya? orang dikasih komen sama gambar, Mas. Bisa ngupload gambar dia. Enggak, maksudnya di sini coba. Menarik kalau di sininya. Contoh nih, dia untung ada komentar di sini. Oh, Klik, nggak bisa. saya bisa saya untung karena jadi dia bisa Reason. reasonnya. Tak pikir orang lain yang komen. Oh, jangan dong, jangan dia sendiri. Biarin biar dia sendiri. Oh, Jadi itu, Mas. buat itunya apa? Biar Oke. oke. Dirimu ayo entry Bukan, gantian. Ayo. Gantian Cep aja. Jadi buat Kasih. mencatat alasan sendiri ngono ta. Iya, benar. Menjurnal Nah, ini sendiri. momentum, sendiri. tapi di area yang penting tadi. Bener. Udah break ya? Kalau dia itu nggak break secara signifikan, jangan entry. Oke, berarti jangan Kalau apa ya?
breaknya secara signifikan boleh. Nah, gitu. Simple aja. Siapa tahu. Karena biasanya mereka ngambil stop loss itu di area-area situ-situ. Kita pakai akun tanaman yang nggak jelas itu, teman-teman bisa lihat. Win rate-nya juga oke. Mana akun tanaman? Ini serius Pak, ini nggak jelas entry-nya Pak. Kalau orang analis ngelihat gitu ini apaan itu? Serius, nggak jelas. Terus pokoknya buy. Kalau turun, Ajarin lah. trennya naik buy, trennya turun sell. Wes, simple. Ikut tren aja. Nggak, wah ya ampun nggak ribet banget. Berarti metode apa Mas Tam? Nggak tahu aku metode apa. Menanam. Menanam katanya orang-orang Kayu yang jati jadi kayak membeli semuanya, Tanam. kemudian dijual kecil-kecil. Jelas. Gitu. Jadi gitu. Terus teman-teman semoga membantu untuk sesi telepon kita.